Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak didikku sekalian, untuk kelas 12 MIA maupun IS pada Sekolah SMA Negeri 31 Maluku Tengah. Pembelajaran kita di masa COVID-19 melalui video ini, maka saya akan membahas tentang materi yang pertama untuk kalian tonton di rumah masing-masing. Di dalam pembelajaran agama Islam, materi yang pertama adalah semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Mudah-mudahan dari materi ini seluruh siswa kelas 12 dapat memahami apa yang terjadi pada hari kiamat, pada awal hingga akhir sampai di akhirat kelak. Semoga materi ini akan membawakan kita semua kepada kebaikan menuju akhirat. Ya, kita mulai pada materi yang pertama ini, semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Pada poin pertama, kita akan mengenal tentang makna iman kepada hari akhir. Jadi hari akhir menurut bahasa artinya hari pengetahuan, hari penghabisan. Hari penghabisan ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian juga disebut hari pembalasan yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Kemudian adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan manusia, makhluk, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya, yang dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang ketiga, surat yang ke-60. Nah, kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian-kajian ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan, beserta panca indera. Nah, melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kalian dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan pada hari akhir. Nah, Allah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 97 yang artinya dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar atau hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelaklah mata orang-orang yang kafir. Kemudian mereka berkata, aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah kelalaian tentang ini. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Kita lihat hari akhir menurut Al-Quran. Jadi hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua, yaitu hari kiamat sukra atau yang disebut dengan hari kiamat kecil, dan hari kiamat kubra atau yang disebut dengan kiamat besar. Nah, apa itu kiamat sukra atau kiamat kecil? Nah, kiamat sukra itu adalah peristiwa datangnya kematian bagi manusia. Kiamat kecil itu adalah peristiwa datangnya kematian bagi manusia. Jadi setiap manusia yang meninggal, makhluk yang meninggal, maka itu dia masuk pada kiamat kecil. Kemudian terjadi bencana tanah longsor, banjir yang di dalam lokal tempat kita tinggal dan lain sebagainya, itu adalah kiamat kecil. Hal ini dijelaskan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang artinya
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat adalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzah. Alam barzah ini adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah SWT. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksanya. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain itu adalah fitnah kubur. Yang pertama itu adalah fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua adalah siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur itu diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Kemudian yang berikutnya adalah kiamat kubra. Apa itu kiamat kubra? Jadi kiamat kubra itu adalah kiamat yang besar selain daripada kiamat sukra tadi. Nah, peristiwa berakhirnya kiamat kubra ini atau kiamat besar ini adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Nah, proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah Quran surat At-Takwir, surat yang ke-81 ayat 1 sampai 3. Yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Kemudian dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 5 dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dalam Quran surat Al-Qaryah ayat 1 sampai 5 juga dijelaskan keadaan manusia bagaikan anak-anak yang bertebaran, dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat, kemudian langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara semua akan kacau balau kebingungan, hanya Allah SWT saja yang maha kekal. Itulah gambaran terjadinya suatu kiamat yang begitu dahsyat. Nah, kita lihat hari kiamat itu bisa diketahui pasti akan terjadi menurut ilmu pengetahuan. Jadi menurut ilmu pengetahuan, yang pertama ilmu pengetahuan menurut geologi, ilmu geologi. Jadi ilmu geologi ini dia menjelaskan tentang bumi itu terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan ringan itu berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya, sedangkan bagian tengah itu masih panas. Nah, zat panas bercampur dengan larva, lahar, batu, dan pasir panas. Kemudian bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya bumi akan bergeser dari matahari, sehingga putaran bumi semakin
semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor. Jadi kalau nasib seperti meteor berarti meteor kan hancur ketika dia sudah mulai menjauh, lalu dia hancur. Sama halnya dengan bumi, ketika diprediksikan bumi ini akan bakal hancur ketika lama kelamaan dia menjauh dari matahari. Kemudian sejalan dengan teori fisika, jadi letak matahari itu adalah 149.897,7 km jauhnya dari bumi. Kemudian sinar matahari sampai ke bumi itu selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari itu sama dengan 1,4 juta kilometer dan luas permukaannya itu 616 kali 1010 km yang sama dengan 622.162 km. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya, yaitu 5,7 kali 1027 kalori atau sama dengan 5.853,9 kalori per menit, dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Nah, kalau suatu ketika matahari tidak muncul akan cahayanya atau cahayanya itu redup karena tenaga sinarnya itu habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut itu dia naik sehingga bumi ini bakal hancur. Jadi menurut ilmu pengetahuan tadi, bumi itu akan hancur apabila terjadi hal-hal seperti itu. Namun waktunya itu adalah hanya Allah yang tahu. Kemudian kita lihat pada periode hari akhir. Periode hari akhir ini setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan manusia, kehidupan makhluk Allah SWT itu berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahap kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Nah, tahap tersebut itu dapat dilaksanakan itu yang pertama adalah Yaumul Ba'ts. Jadi Yaumul Ba'ts ini sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitnya seluruh makhluk dan alam kubur. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 6, yaitu pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah SWT semuanya, lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan, dan Allah SWT mengumpulkan semua amal perbuatan mereka padahal mereka sudah melupakan, dan Allah SWT menyaksikan atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar atau tempat berkumpul itu. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Kahf ayat 47, yang artinya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Kemudian yang ketiga adalah buku catatan kita. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat raqib dan atid. Nah, kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 49 yang artinya, dan diletakkan kitab lalu akan kamu lihat orang-orang bersalah ketakutan dan terhadap yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, wahai celaka kami, kitab apa ini yang tidak melupakan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Mereka memperoleh di hadapan mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak akan menganiaya seorang pun.
Jadi segala perbuatan yang kita lakukan itu ditulis, sekecil apapun akan kita pertanggungjawabkan dan sebesar apapun. Kemudian yang keempat adalah yaumul hisab dan mizan. Yaumul hisab itu adalah hari ketika Allah SWT memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan saksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka itu ikut menjadi saksi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 24 yang artinya pada hari itu lidah, tangan dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang mereka telah kerjakan. Kemudian ada yaumul mizan. Jadi mizan itu adalah timbangan yang adil berisi kebaikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia, setiap orang yang jadi setiap orang yang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 47, dan kami telah letakkan timbangan yang tepat adil pada hari kiamat dan tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Dan jika amalan itu hanya seberat zarah, pasti kami berikan pahalanya dan cukuplah kami saja yang memperhitungkan. Kemudian yang kelima adalah as-sirat. Jadi as-sirat itu adalah jembatan yang terhubung di atas neraka menuju surga. Nah, mudah atau sulitnya melewati as-sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbentanglah jembatan as-sirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. Jadi apabila kita bisa melewati jembatan itu tergantung amal perbuatan. Ya kalau amal perbuatan kita banyak yang buruk, maka jembatan itu kelihatannya seperti apa begitu. Kemudian yang ke-6 itu yaumul jazza. Jadi yaumul jazza itu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah SWT. Nah, balasan yang diterima seorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 17. Pada hari itu tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah SWT sangat tepat perhitungannya. Yang ketujuh adalah balasan perbuatan baik dengan surga. Nah, setelah seluruh manusia dihisab dan melalui pertimbangan mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya, pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah SWT pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga dijadikan Allah SWT sebagai karunia kepada hamba-hambanya. Kemudian yang ke-8 adalah balasan perbuatan buruk dengan mendapat hadiah neraka. Nah, adapun orang-orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat atau maksiat, tercela dan kafir terhadap Allah SWT atau kufur kepada ajaran dan nikmat Allah SWT, maka akan menerima balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan pula. Nah, sebagian kegetiran dan kerasnya siksaan neraka digambarkan melalui firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Qasyah ayat ke-4 sampai ke-7. Memasuki api yang sangat panas, neraka diberi minuman dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain daripada pohon yang berduri, yang tidak mengemukakan dan tidak pula menghilangkan lapar. Ya, itu saja materi kita yang pertama pada pembelajaran pendidikan agama Islam dalam situasi COVID-19. Semoga apa yang saya terangkan tadi para siswa nonton baik-baik, biar perlu diulang-ulang kembali video ini. Insya Allah setelah materi ini selesai, kita akan membuat
seperti latihan untuk bagaimana saya mau lihat sampai di mana pengetahuan kalian tentang hari akhir tersebut. Ya, mungkin itu saja untuk kelas 12 pada materi yang pertama. Insya Allah minggu depan kita masuk pada materi yang kedua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.